Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Desta sedang bersama perwakilan Karang Taruna Kampung Cikole RT 3 RW 4 bersama Teh Sulis. Halo Teh Sulis. Di sini kami akan membahas sejauh informasi tentang sampah yang ada di kampung kami dan juga upaya apa yang telah dilakukan, juga harapan untuk lingkungan kami agar lebih sehat dan lebih bermanfaat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Teh Sulis, menurut Teh Sulis, selaku Karang Taruna, seberapa besar masalah sampah di lingkungan kita? Lalu, apa yang paling sering dikeluhkan oleh warga? Terkait sampah, tentunya ini cukup lumayan besar ya. Pastinya masalah bagi semua orang dan di semua lingkungan, bukan hanya di Kampung Cikole saja. Nah, di Kampung Cikole ini tentu saja masalah yang paling utama itu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita ada sungai di sebelah sana. Kebanyakan masyarakat masih pada membuang sampah kepada sungai. Seperti itu cukup menjadi masalah yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat sini juga, Teh, gitu. Jadi sering ada yang ngeluh, apalagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sungai itu sendiri. Pasti banyak keluhan-keluhan kepada Bapak RW gitu. Oke, jadi permasalahan yang sering dikeluhkan itu adalah buang sampah sembarangan dan juga yang di sungai itu tertumpuk sampahnya ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dialihkan oleh saya, Naila. Teteh, untuk pertanyaan kedua, sampah jenis apa sih yang paling banyak dihasilkan di sini? Apakah lebih banyak sampah rumah tangga, plastik, atau yang lainnya? Nah, menurut penilaian saya pribadi ya, pasti sampah yang paling banyak itu dan sering dipermasalahkan itu sampah rumah tangga, bekas makanan yang gitu. Terus yang kedua, sampah plastik. Nah, untuk sampah rumah tangga ini, kalau Teh Desta yang orang sini pasti tahu ya, di Kalir itu ada tempat pembuangan sampah bekas makanan yang keselokan. Jadi mereka tuh beberapa rumah tidak memiliki pembuangan sampahnya sendiri, sampah yang rumah tangga itu. Jadi mereka membuang sampah bekas sampah rumah tangganya itu ke selokan gitu. Jadi itu teh kan selokan teh banyak dilalui banyak orang ya. Tentu saja itu sangat mengganggu, apalagi kotoran manusia gitu. Itu sangat amat mengganggu ya bagi orang yang lewat gitu. Terus yang kedua, sampah plastik. Karena sampah ini sulit terurai. Jadi ini jadi masalah yang besar gitu, udah mau buang sampah sembarangan gitu, jadi menumpuk gitu. Jadi itu sih yang paling menurut penilaian saya, sampah rumah tangga dan sampah plastik. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada program atau kegiatan khusus yang rutin dilakukan untuk mengajak warga peduli sampah? Bisa diceritakan contohnya? Kalau untuk program dari Karang Taruna sayangnya belum ada yang jalan. Tapi kita sudah ada obrolan dan rencana untuk gimana nih kalau misalkan sampah-sampah itu sama anggota Karang Taruna diambil sendiri gitu, terus dipilah sampai kita sendiri gitu. Terus karena kebetulan anggota kita juga ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan sampah bekas. Jadi kayak dibikin, Teresta tahu ya, pasti kita udah 2 kali bikin kostum dari barang bekas gitu. Itu dipakai karnaval. Terus bisa juga digunakan misalkan untuk pupuk, karena di sini kan sebagian besar ada yang jadi petani gitu, mungkin itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Terus juga karena kebetulan saya ngajar di salah satu TK, nah sempat ada sosialisasi, tapi belum secara menyeluruh, sosialisasi kepada ibu-ibu yang ada di lingkungan sekolah aja. Jadi terkait sampah itu harus dipilah seperti apa gitu, digunakan seperti apa agar bisa menjadi barang yang bermanfaat gitu. Baik, terima kasih Teteh. Langsung saja ke saya, Eri Restiana. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau ada warga yang masih suka buang sampah sembarangan, bagaimana sih caranya Karang Taruna menegur atau mengajak mereka supaya lebih peduli? Cara menegur, pastinya diberi pemahaman dulu ya, pemahaman terkait dampak negatifnya itu seperti apa, dampak nyatanya seperti apa, apalagi untuk masyarakat yang di lingkungan sungai itu mereka sudah merasakan sendiri gitu dampaknya. Gimana ketika hujan air naik gitu kan, sampah-sampah itu jadi membantu gitu ya, ikut ngebanjiran gitu ke lingkungan mereka gitu. Terus
Bisa juga mungkin dengan cara diajak secara langsung bersih-bersih. Jadi biar mereka tuh tahu, oh gini ternyata buang sampah sembarangan teh susah gitu ya bersihinnya. Eh, Berdampak buruk juga bagi lingkungan sekitar, bikin capek juga kan pastinya ya. Terus mungkin bisa juga dengan cara kita menempelkan poster-poster gitu ya di lingkungan sekitar sungai gitu, atau langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Oke, pertanyaan selanjutnya, Teteh kan sebagai salah satu anggota Karang Taruna ya, solusi apa sih yang paling realistis agar masalah sampah di lingkungan ini bisa dikurangi secara signifikan? Solusi yang paling realistis menurut saya, yang paling penting itu kesadaran dari setiap masyarakatnya itu sendiri. Nah, upaya kita Karang Taruna bisa mungkin dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan cara apa? Seperti tadi sosialisasi terkait apa sih dampak negatifnya, begitu pula apa sih dampak positifnya kalau kita bisa memilah sampah dengan benar, dengan baik gitu. Terus bagaimana sih caranya mengelola sampah plastik bisa menjadi barang yang bermanfaat juga gitu, bisa sampah bekas makanan bisa menjadi pupuk gitu. Itu mungkin bisa menjadi solusi dan menjadikan perubahan yang signifikan apabila terjadi kepada masyarakat secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan masyarakatnya nggak bisa diajak kerjasama, perubahan itu nggak akan terjadi gitu. Jadi sosialisasi itu harus terjadi ke semua masyarakat secara menyeluruh gitu. Kalau misalkan blok-blokan, wetan aja nggak mungkin bisa. Kulon aja nggak mungkin bisa. Jadi harus menyeluruh, semuanya bisa diajak kerjasama agar terjadi perubahan yang signifikan. Terima kasih Teteh. Halo, kembali beralih bersama saya Devina. Di sini saya bersama Teteh. Halo Teteh, saya Devina. Di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan terakhir sebagai penutup pertanyaan yang tadi kami ajukan. Boleh. Di sini pertanyaannya, apakah masyarakat di sini sudah terbiasa memilah sampah seperti sampah organik dan juga anorganik, atau masih dicampur semuanya? Sepertinya belum terjadi antara pemilihan sampah-sampah seperti itu, karena kebanyakan dari kita nggak mau ribet pastinya ya. Jadi semua sampah itu disatuin aja langsung gitu, apalagi kebanyakan masyarakat di sini itu sampahnya masih diangkutan sama orang lain. Jadi mereka membuang sampah itu nggak dipilih sama sendiri gitu. Jadi langsung aja, itu juga terjadi di lingkungan rumah saya sendiri ya, masih seperti itu pembuangan sampahnya gitu. Jadi disatuin semua sampah organik, anorganik, tidak ada pemilahan sampah seperti itu. Oh iya, berarti di sini masih kurang lah gitu ya Ya, kesadarannya. masih kurang kesadaran dan pemahaman terkait pemilihan sampah itu sendiri gitu. Mungkin mereka bingung gimana caranya, cara memilah sampah apa aja yang harus dipisahin, mungkin itu ya kendalanya. Iya. Teh, ini pertanyaan yang paling terakhir. Kira-kira apa sih harapan Teteh pastinya sebagai Karang Taruna ke depan agar lingkungan ini bisa lebih bersih dan juga lebih bebas gitu dari masalah sampah? Saya harap semoga masyarakat di Kampung Cikole ini ya bisa bekerja sama, saling gotong royong untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan kita sendiri gitu. Apalagi yang tadi saya sebutkan di daerah sungai itu sendiri gitu. Karena kalau tidak adanya kerjasama, tidak akan bisa terwujud gitu lingkungan yang bersih ya. Kalau hanya seorang-seorang gitu yang jalannya. Jadi mudah-mudahan masyarakat di sini bisa bekerja sama. Terus pemahaman terkait sampahnya meningkat gitu. Jadi bisa tercipta lingkungan yang benar-benar bersih gitu, nggak ada yang buang sampah sembarangan lagi. Baik. Terima kasih Teteh sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Ya, Di sini saya Devina undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal.